selanjutnya yaitu cerpen. Cerpen merupakan singkatan cerita pendek jenis karya sastra berbentuk prosa yang dikemas secara ringkas serta menceritakan suatu kisah fiktif yang berpusat pada satu tokoh beserta dengan konflik dan penyelesaiannya. Cerpen memiliki beberapa unsur di dalamnya. Yang pertama, unsur intrinsik, yaitu berupa yang pertama tema. Tema merupakan suatu gagasan pokok atau ide yang mendasari cerita pendek itu sendiri. Yang kedua, penokohan. Penokohan merupakan pemberian sifat kepada tokoh yang terdapat di dalam cerita. Yang ketiga yaitu alur. Alur merupakan urutan kejadian di dalam sebuah cerita. Alur ini memiliki 3 jenis yang berbeda seperti alur maju, mundur, serta campuran. Yang keempat yaitu setting. Setting merupakan latar sebuah peristiwa di dalam cerita itu terjadi. Setting ini mencakup latar tempat, waktu, serta suasana yang digambarkan pada suatu cerita. Yang kelima, sudut pandang. Sudut pandang merupakan posisi pengarang di dalam cerita. Sudut pandang dapat berwujud orang pertama, cirinya memakai kata aku, atau orang ketiga, pengarang yang mengetahui segalanya. Yang keenam yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan cara khas dari si pengarang untuk mengungkapkan suatu kata pada cerita sehingga terkesan lebih indah serta bermakna. Yang ketujuh yaitu amanat. Amanat merupakan pesan yang bisa diambil oleh para pembaca selepas menyelesaikan cerita itu. Selanjutnya yaitu struktur cerpen. Yang pertama, abstrak. Abstrak merupakan ringkasan atau gambaran awal dari kisah yang akan diceritakan. Unsur abstrak bersifat opsional atau bisa digunakan atau tidak digunakan. Yang kedua, orientasi. Orientasi menjelaskan tentang latar cerita seperti waktu, suasana, tempat, atau lokasi. Dalam orientasi kita dapat melihat karakter atau watak suatu tokoh di dalam cerpen. Yang ketiga, komplikasi. Komplikasi merupakan suatu urutan beragam kejadian yang dikaitkan berdasarkan sebab akibat. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi merupakan struktur konflik yang berlangsung serta mengarah kepada klimaks dan mulai menemukan solusi maupun penyelesaian atas konflik. Yang kelima, resolusi. Resolusi merupakan bagian akhir permasalahan yang terjadi pada cerpen. Yang keenam yaitu koda. Koda merupakan pelajaran yang dapat diperoleh oleh pembaca cerpen yang menandakan akhir dari cerita. Dan yang terakhir yaitu jenis-jenis cerpen. Jenis-jenis cerpen terdapat 3 jenis. Yang pertama yaitu cerpen pendek. Cerpen pendek yaitu cerpen yang memuat jumlah kata antara 750 kata hingga 1000 kata. Cerpen ini biasanya digunakan untuk menjelaskan sebuah kejadian dengan bahasa yang singkat, padat, menarik, perhatian, dan efektif. Yang kedua yaitu cerpen sedang. Cerpen sedang merupakan cerpen yang memuat jumlah kata antara 3000 hingga 4000 kata. Cerpen ini biasanya digunakan untuk menjelaskan cerita dengan lebih mendetail. Dan yang ketiga, cerpen panjang. Cerpen ini merupakan jenis puisi terpanjang yakni memuat 10.000 kata.